Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Alam Hidayat dengan NIM mahasiswa 1805742010097. Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas yang diampu oleh dosen Irman Isa SHMH, yaitu pada mata kuliah Hak Asasi Manusia atau HAM. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seputar tentang hak asasi manusia untuk memenuhi salah satu tugas yang diampu oleh dosen Irman SHMH, yaitu MK Hak Asasi Manusia. Dalam beberapa pertemuan ini yang saya jelaskan adalah seputar materi kita, yaitu yang pertama perkembangan hak asasi manusia. Yang kedua adalah perkembangan pemikiran hak asasi manusia pada zaman sekarang ini. Yang ketiga adalah kita akan menjelaskan seputar masalah yang terjadi atau pelanggaran HAM yang terjadi pada saat ini, yaitu kasus tentang penembakan 4 Laskar FPI atau Federasi Pembela Islam. Seputar materi hak asasi manusia kita yang pertama, yaitu tentang pengertian hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia merupakan hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan, atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya bersangkutan dengan HAM. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan berekspresi. Selain itu juga ada hak sosial, budaya, dan ekonomi. Termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan kita saat ini. Hak asasi manusia dilindungi untuk mendukung hukum dan perjanjian internasional dan maupun nasional. Pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR adalah dasar dari sistem internasional untuk perlindungan hak asasi manusia. Deklarasi tersebut diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 10 November 1948 untuk melarang Perang Dunia Kedua agar tidak berlanjut pada pasal 30 UDHR atau Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia Internasional. Menetapkan hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya semua orang. Ini adalah visi martabat manusia yang melampaui batas dan otoritas, dan membuat pemerintah berkomitmen untuk menghormati hak-hak dasar setiap orang. UDHR atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah pedoman di seluruh pekerja Amnesty Internasional maupun nasional. Selanjutnya, makna hak asasi manusia. Pada dua nilai kunci menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah martabat manusia. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi percobaan dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari yang bermanfaat bagi kita semua. Universalitas mereka berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan sama, etnis maupun agama, ras, semuanya harus diperlakukan sama. Pendidikan tinggi maupun ke bawah harus dilakukan sama. Kedua nilai kunci ini hampir tidak kontroversial. Itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama yang ada di dunia ini. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau kekuasaan suatu wilayah tertentu tidak boleh tidak terbatas atau sewenang-wenangnya atau sesuka hatinya sendiri. Tujuannya adalah untuk menjadi yurisdiksi atau yuridis, untuk menunjang ketinggian martabat kemanusiaan semua hidup individu dalam satu negara, atau semua kerataan dianggap sama dalam etnis makna hak asasi manusia pada saat ini. Baiklah, pada materi kita yang ketiga ini seputar hak asasi manusia, yaitu tentang pemikiran hak asasi manusia pada saat ini, yaitu perkembangannya. Pada masa saat ini, hak asasi manusia merupakan rezim internasional yang menjadi capaian paling penting dalam sejarah peradaban manusia modern sebagai sebuah teori dan praktik rezim. HAM yang diakui secara internasional saat ini tidak berdiri di ruang hampa atau alih-alih mewujudkan secara langsung dan utuh seperti yang kita lihat sekarang. HAM merupakan wacana yang terus mengalami evolusi pemikiran sesuai konteks ideologi, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain yang ada di kehidupan kita saat ini.
Hukum internasional berbeda dengan hukum internasional yang hanya mengakui hak-hak negara, rezim. HAM internasional mengakui hak-hak individu dan klaim hak-hak negara atas rezim HAM internasional yang mengakui hak-hak individu dan klaim individu atas hak-hak itu sendiri. Dalam hukum internasional tradisional, suatu negara memegang sepenuhnya kebebasan bertindak dalam hubungannya dengan warga dan wilayahnya, termasuk dalam domain publik seperti laut, atmosfer, dan angkasa luar. Kebebasan semacam ini dikoreksi rezim HAM internasional yang memungkinkan dilakukannya intervensi oleh rezim HAM internasional yang memungkinkan dilakukan intervensi internasional terhadap negara yang melakukan pelanggaran HAM di wilayah tersebut. Perkembangan HAM teoretik dan konteks sosial. Jika secara singkat dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia dan bukan karena diberikan oleh masyarakat, hukum positif. Definisi ini telah melalui berbagai perubahan atau perubahan sosial dengan konteks sosial yang melatar belakanginya. Jauh ke belakang, sesungguhnya wacana HAM telah hidup bahkan sejak zaman Yunani kuno dan pada masa Romawi ketika terjadi perdebatan kontroversial yang menggeser objektif dan hak subjektif yang pada saat itu dikenal konsep hak. Namun hak ini tidak melekat pada semua orang, melainkan hanya dimiliki sebagian orang sesuai status, kolektivitas, dan kelas. Magna Carta pada kemudian menekankan hak atas kepemilikan melampaui kelas modern pada saat ini. Namun, pada dilihat secara asal-usul sejarah atau filsafat yang terdapat dalam perkembangan HAM atau pemikiran HAM ini, menyusun pada internasional yang dipengaruhi oleh pemikiran teori hak ilmiah yang dicetuskan Thomas Aquinas dan dikembangkan oleh Grotius pada serta teori kontrak sosial yang dikembangkan oleh John Locke. Grotius mengembangkan teori hukum ilmiah dengan memutus asal-usul yang membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Menurut para ahli, setiap orang harus menikmati hak-haknya dengan bantuan masyarakat untuk mempertahankan kehidupan, kebebasan, dan apa yang dimilikinya pada saat ini yang untuk melangsungkan kehidupannya. Jadi kita selanjutnya, yaitu pemudahan tentang kasus pelanggaran HAM yang terjadi saat ini, yaitu penembakan 4 laskar FPI atau Federasi Pembela Islam. Berikut saya cuplikan videonya. Pemirsa, hasil penyelidikan Komnas HAM menyebutkan polisi telah melanggar hak asasi manusia saat peristiwa penembakan di wilayah Karawang, Jawa Barat yang menewaskan 4 laskar FPI. Komisioner Komnas HAM Horul Anwar mengatakan penembakan 4 laskar FPI dan tanpa upaya untuk menghindari terjadinya tembakan dan korban jiwa telah melanggar hak asasi manusia. Komnas HAM merekomendasikan peristiwa tewasnya 4 laskar FPI dilanjutkan kepada penegak hukum dan menggunakan mekanisme pengadilan pidana. Komnas HAM juga meminta pengusutan kepemilikan senjata api yang digunakan oleh laskar FPI. Pada cuplikan video peristiwa penembakan 4 laskar FPI oleh petugas aparat penegak hukum atau polisi tadi kita bisa jelaskan bahwa sejak peristiwa itu terjadi, Komnas HAM melakukan peninjauan kembali dan membentuk tim mandat sesuai dengan Komnas HAM pada pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selanjutnya, kasus bentrok FPI dengan polisi ini terjadi pada tanggal 7 Desember 2020. Kejadian tersebut menyebabkan 6 anggota FPI tewas karena peluru yang ditembak oleh polisi ke-4 laskar FPI tersebut. Dan polisi dan FPI saling tuding-menuding terkait peristiwa yang terjadi tersebut.
masing-masing mengklaim mendapat serangan terlebih dahulu. Polisi mendalami dugaan pelanggaran pidana tersebut, penyerangan dan melawan petugas. Selain itu, ada juga penyematan pasal pemilikan senjata api ilegal oleh 4 laskar FPI tersebut. Dan di sisi lain, pihak FPI tidak terima dan tidak menginginkan pembentukan tim independen untuk mengusut kasus ini. FPI atau Federasi Pembela Islam sendiri telah dinyatakan bubar dan dilarang aktivitasnya oleh pemerintahan lewat SKB 6 Menteri pada 30 Desember 2020. Komnas HAM menyimpulkan ada pelanggaran HAM di kasus tewasnya 4 laskar FPI tersebut. Namun pelanggaran tersebut tidak termasuk kategori pelanggaran HAM berat. Apa maksudnya? Pada pengertian hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di mana pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik sengaja maupun tidak disengaja, dengan kelalaian membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia dengan seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang. Dalam hal ini, dan tidak mendapatkan dan tidak dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Sedangkan dalam pelanggaran HAM berat tertuang dalam undang-undang yang tidak berat tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM atau pelanggaran HAM. Dalam poin 2 dan 1 jelaskan mengenai pelanggaran HAM. Pasal 9 dalam Undang-Undang Pelanggaran HAM, kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang luas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil atau warga yang berada dalam kejadian tersebut dan mengakibatkan 4 laskar FPI tersebut meninggal atau tewas pada tempatnya. Pasal tersebut yang berupa adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan atau pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Dan dalam pasal itu yang dimaksud adalah pembunuhan terhadap 4 laskar FPI tersebut. Dan menurut para menteri pada waktu itu, penembakan 4 laskar FPI tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM yang sangat berat, melainkan HAM ringan. Karena untuk membebaskan FPI tersebut dari aktivitas yang sedang berjalan pada saat ini. Baiklah, begitu cukup sekian penjelasan mengenai materi-materi yang terdapat dalam hak asasi manusia dan pembedahan kasus yang saya tahu. Apabila ada salah kata dan salah ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.